Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kembali lagi di sini bersama aku, Felicia Dewi Anjani. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang penghargaan pegawai. Tidak usah lama-lama, mari kita langsung mulai saja pembahasannya. Selamat menonton semuanya. Penghargaan pegawai. Apa sih yang dimaksud penghargaan pegawai? Ya, penghargaan atau reward adalah segala sesuatu yang dapat menyenangkan perasaan pegawai. Berupa kesempatan mengembangkan keahlian, kesempatan berprestasi, dan pemberian pujian yang diberikan kepada pegawai agar memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, selanjutnya dalam pemberian penghargaan terhadap pegawai itu ada dasar hukum penghargaannya, meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Selain dasar hukum pegawai, penghargaan pegawai juga memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, menarik orang yang mempunyai kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk mencapai kinerjanya yang tinggi. Manfaat penghargaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, memberikan informasi. Penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberikan informasi atau meningkatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Yang kedua, memberikan motivasi. Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Setelah tujuan dan manfaat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghargaan, antara lain penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang dan Kepres, biaya hidup, posisi jabatan pegawai, pendidikan dan pengalaman kerja, kondisi perekonomian nasional, jenis dan sifat pekerjaan. Komponen penghargaan pegawai ada 4, yaitu ada gaji, bonus, insentif, dan promosi. Apa itu gaji? Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada pegawai dan mempunyai jaminan yang pasti. Hasibuan 2007, artinya gaji akan tetap dibayar walaupun pegawai tersebut tidak masuk kerja dengan alasan yang tepat. Yang kedua, bonus. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai karena nilainya di atas gaji normal. Bonus digunakan sebagai penghargaan terhadap pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan dan atau untuk dedikasinya kepada perusahaan. Yang ketiga, insentif. Insentif adalah imbalan langsung yang diberikan kepada pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan. Yang keempat, promosi. Promosi adalah proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang lebih tinggi pula dari jabatan sebelumnya. Nah, dari pembahasan positifnya, ternyata saat melakukan praktik ada juga loh permasalahan yang muncul. Permasalahan ini biasanya disebabkan adanya beberapa hal yang mempengaruhi penghargaan pegawai. Ada hal-hal yang mempengaruhi penghargaan pegawai. 1. Perilaku yang tidak etis. Yang kedua, efek negatif dari semangat bekerja sama. Yang ketiga, kesulitan penilaian kerja. Yang keempat, ketidakpuasan pekerjaan dan stres. Yang kelima, potensi penurunan dengan dorongan intrinsik. Ada tata cara menanganinya. Yang pertama, peringatan. Yang kedua, pengurangan tanggung jawab. Yang ketiga, pengertian posisi jabatan. Dan yang keempat, pemberhentian pegawai.
Ada alternatif norma, yang pertama kesesuaian tujuan, goal congruence, yang kedua keadilan, equity, yang ketiga kesetaraan, equality, dan yang keempat kebutuhan, needs. Untuk meminimalisir, ada bentuk dan wujud penghargaan seperti gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pahlawan nasional, medali, bintang, Satya Lancana, dan Samkarya Nugraha. Gelar, tanda jasa, tanda kehormatan tersebut diberikan berdasarkan asas dan tujuan, yaitu terbagi menjadi 10. Asas yang pertama adalah asas kebangsaan, asas yang kedua adalah asas kemanusiaan, asas yang ketiga adalah asas kerakyatan, asas yang keempat adalah asas keadilan, asas yang kelima adalah asas keteladanan, asas yang keenam adalah asas kehati-hatian, asas yang ketujuh adalah asas keobjektifan, asas yang kedelapan adalah asas keterbukaan, asas yang kesembilan adalah asas kesetaraan, dan asas yang ke-10 atau asas yang terakhir adalah asas timbang balik. Sekian tadi pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton semuanya. Bye-bye.